Oke, selamat datang di video tutorial kedua. Kita akan bahas mengenai getaran dan juga gelombang. Pertama, kita akan bahas mengenai materi secara umumnya. Ini ada persamaan simpangan dan juga persamaan gelombang. Oke, pada persamaan simpangan secara umum kita akan mendeskripsikan Y sama dengan A sin omega T. Dengan omega di sini adalah sebagai 2pi per T dan juga T. Maka T dapat didefinisikan sebagai seperti ini. Di mana omega ini adalah kecepatan sudut sehingga dia satuannya seperti dan dikalikan dengan T, maka dia dalam tidak berdimensi. Jadi kayak kecepatannya itu. Oke. Yang selanjutnya adalah mengenai persamaan gelombang. Gimana? Mirip dengan yang di atas, cuma kita akan ada ketambahan suatu suku yang disebut Kx. Pertama, didefinisikan Y sama dengan plus minus A. Plus minus di sini. Plus minus di sini itu mengartikan kondisi awalnya. Apakah dia melembah seperti ini atau dia memuncak seperti ini. Kalau ini artinya minus, kalau ini artinya plus. Oke. Sin itu adalah fungsi gelombangnya. Nah, fungsi gelombang itu yang umum itu ada sin dan cos. Dipilih sesuai dengan kondisi awalnya. Ketika kondisi awalnya tersimpang atau misal kita ada garis di sini, terus kondisi awalnya dia tersimpang, awalnya di sini, maka kita pilih cos. Karena cos 0 itu 1. Kalau sin, kalau di 0 sini, maka kita pilih sin. Karena sin 0 itu adalah 0. Oke. Nah, kemudian di dalam ini ada Kx dan omega T. Apa sih mereka ini? Oke. Omega T, omega sudah dijelaskan di bagian yang atas. Omega itu adalah 2pi per T. Nah, mirip dengan itu, karena itu satuannya per T atau dalam satu periode, makanya. Terus yang K itu adalah kaitannya dengan X. Maka, bagian K ini didefinisikan sebagai K itu seperti 2pi hal yang sama per lambda. Karena lambda adalah panjang untuk satu gelombang. Oke. Nah, terus kita dapatkan plus minus di sini. Plus minus yang di sini itu mengartikan apa? Untuk plus, maka dia artinya ke kiri. Gelombang merambat ke kiri. Untuk minus, maka dia gelombang merambat ke kanan. Sehingga dipastikan. Lebih tepatnya atau mungkin lebih gampangannya, dia akan ke kiri ketika Kx dan omega T itu sama-sama positif. Kx, omega T itu positif. Dan dia akan ke kanan ketika Kx, omega T itu berbeda. Mungkin yang di atas lebih tepatnya sama. Entah sama-sama negatif atau sama-sama positif. Oke, jadi untuk fungsi gelombang kita definisikan seperti itu. Terus ada informasi tambahan mengenai cepat rambat gelombang. Ya, mana cepat rambat gelombang secara sederhana kita definisikan sebagai omega per K jika kita tahu omeganya, kita tahu K-nya, atau mungkin secara lebih umum dikenal kita mengenal dengan lambda kali F. Oke. Selanjutnya kita akan mengenai dengan efek Doppler. Di mana ketika kita mendengar suatu bunyi, itu akan berubah, frekuensinya akan semakin tinggi ataupun semakin kecil. Tergantung gerak pengamatnya. Yang secara umum didefinisikan seperti ini. Frekuensi pengamat ini frekuensi pengamat, ini frekuensi sumber, sehingga dengan persamaan seperti ini. Atau secara gampangnya, lebih gampangnya lagi, kita dapat memanai dengan V plus minus VRL per V. V ini adalah V bunyi. V di sini adalah V bunyi ya.
V bunyi. Ya harusnya nanti diketahui sekitar 340-an. Paling gampang kita akan melihat V rel di sini. V rel itu adalah V relatif, dimana apakah dia saling mendekat atau saling menjauh gitu. Ketika V rel itu adalah VP minus VS atau sebaliknya VS minus VP, tergantung nilainya. Atau mungkin cara kita tulis seperti ini aja, dan kita akan menghasilkan nilai V rel yang sesuatu gitu. Nah, plus minus di sini atau plus minus di sini itu akan menggambarkan apakah frekuensinya naik atau frekuensinya turun. Kita lihat pada gambar di sini. Ketika mobilnya bergerak ke arah kiri dari sumber yang ada di kiri, maka itu artinya dia akan mendengar bunyi di frekuensi yang lebih tinggi daripada yang seharusnya, daripada yang dikeluarkan oleh sumber. Makanya dengan makna itu artinya kita dari persamaan ini kita harus mengambil V rel bentuk positif. Jadi ketika sumber ataupun pengamat itu saling mendekat, maka frekuensinya harus meningkat. Ketika saling menjauh, maka frekuensinya harus menurun. Itu yang harus diingat, dan kita bisa menggunakan persamaan V rel yang lebih sederhana. Kita bandingkan mereka seberapa cepat menjauhnya atau seberapa cepat dia mendekatnya. Oke. Untuk gelombang dan bunyi getaran mungkin seperti ini. Sebenarnya ada kasus yang lebih tentang osilasi yang sepertinya cukup susah untuk dikeluarkan. Mungkin itu saja. Kita ada challenge pertama. Challenge pertamanya adalah tinggal kita memilih berapa periodenya. Yang kedua adalah simpangan juga dengan persamaan yang diberikan. Maka pertanyaannya adalah itu gelombang apa dan panjang gelombangnya berapa atau lambdanya. Terus yang ketiga itu adalah sumber bunyi dengan frekuensi sekian, dia saling menjauh atau saling mendekat, dan berapa perubahan atau berapa frekuensi yang diterima. Mungkin itu saja di video kedua. Kita lanjut di video berikutnya.